Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Abdullah selaku kru ataupun tour guide yang akan menemani teman-teman untuk berkeliling atau di trip Surabaya Heritage pada kesempatan kali ini. Saya tidak sendiri, di sebelah saya ada driver kita yang bernama Mas Angga yang akan menemani kita berkeliling dunia, tidak, berkeliling Surabaya tepatnya untuk melakukan perjalanan kita nantinya. Baik, sebelum saya membahas yang lain-lain, saya akan memberikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas yang akan Anda dapat di perjalanan kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fasilitas yang berada di transportasi kita. Transportasi kita itu Hiace tahun 2014 ke atas. Nanti Anda bisa memilih yang unit sebelah mana. Nah, di Hiace ini ada fasilitas lain berupa pemecah kaca di bagian kaca belakang sebelah kiri nantinya. Nanti kalau Anda sudah memilih unitnya pasti ada di dalamnya untuk berjaga-jaga barangkali ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, di dalam Hiace juga dalam transportasi itu ada tisu dan ada juga tempat sampah kecil untuk sampah-sampah ringan. Nah, begitu teman-teman. Hiace ini juga dilengkapi dengan suspensi yang empuk sehingga dalam selama perjalanan Anda tidak merasakan kelelahan ataupun kecapean. Ya masa iya kalau udah berwisata terus perjalanannya nggak enak kan juga mengganggu kenyamanan kan. Nah, begitu. Nah, nanti saya juga akan mengingatkan jika Anda keluar masuk ataupun meninggalkan transportasi atau meninggalkan Hiace ini, alangkah baiknya untuk mengecek barang-barang yang mungkin sekiranya penting. Nah, nanti kalau keluar mungkin bawalah barang-barang yang sekiranya penting saja, jangan membawa semuanya, begitu teman-teman. Nah, kemudian kami akan memberikan snack dan air mineral di tengah perjalanan dan juga memberikan makan siang berupa lunchbox teman-teman. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai rangkaian acaranya. Tempat-tempat mana saja yang akan kita kunjungi di trip Surabaya ini. Baik, yang pertama itu kita pukul 8.00 harus berkumpul di meeting point Surabaya, tepatnya di stasiun Gubeng Baru. Kemudian selang 15 menit jam 8.15 kita akan berangkat menuju destinasi yang pertama, yaitu House of Sampurna. Perkiraan sampai di sana sekitaran jam 9.00. Nah, dalam perjalanan ini kami akan memberikan snack dan air mineral supaya perjalanan Anda lebih bermakna tentunya. Nah, sampai sana jam 9.00 kami berikan durasi waktu sekitar 2 jam. Nah, berarti jam 11 sudah harus berangkat. Jam 11 harus berkumpul dan jam 11.15 kita berangkat ke destinasi selanjutnya. Destinasi selanjutnya yaitu Museum The Javas Bank. Nah, kita jam 11.15 berangkat, diperkirakan sampai sana jam 11.30, 15 menit, cuma deket soalnya. Nah, di perjalanan menuju The Javas Bank kita akan memberikan makan siang berupa lunchbox. Nah, durasinya tetap sama di Museum The Javas Bank, yaitu sekitaran 2 jam. Berarti kalau kita sampai sana jam setengah 12, kita harus berkumpul untuk berangkat ke selanjutnya, yaitu sekitar jam 1.30 atau jam setengah 2. Nah, kita berkumpul, kemudian jam 2:15 kita berangkat menuju destinasi selanjutnya dan sekaligus destinasi yang terakhir, yaitu Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya. Durasinya tetap sama, yaitu 2 jam. Di sana sampai sekitaran pukul jam 2, kemudian durasi 2 jam, jam 4 harus berkumpul lagi dan jam 4.15 kita harus berangkat lagi kembali ke meeting point stasiun Gubeng Baru dan perkiraan sampai jam 4:45. Nah, sekian itinerary saya, ataupun jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan langsung tanya ke saya, tidak usah malu-malu. Kemudian saya akan menjelaskan
beberapa apa ya, mungkin bisa dibilang pemanasan lah untuk menemani Anda di perjalanan. Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Nah, di Indonesia juga terdapat hamparan pulau yang sangat banyak sehingga tidak bisa dibungkiri bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat indah tentunya. Nah, di balik itu semua, Indonesia mempunyai histori yang menarik untuk kita pelajari di masa lampau, karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan beberapa negara di masa lampau. Hal itu membuat banyak yang dapat kita pelajari, tentunya sejarahnya mengenai bangsa kita ini. Nah, salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak sejarah yaitu berada di Jawa Timur. Nah, tepatnya di kota Surabaya. Kota Surabaya ini memiliki banyak sejarah di masa lampau. Makanya tidak heran kota Surabaya dijuluki dengan kota pahlawan, karena banyak kisah-kisah pahlawan yang bisa kita teladani di kota ini. Nah, di kota ini juga banyak suku, ras, maupun agama yang bercampur baur menjadi satu, sehingga sangat menarik karena masyarakatnya itu tidak homogen, melainkan banyak campuran dari ras, suku, budaya, dan agama dari berbagai macam latar belakang orang-orangnya. Nah, begitu teman-teman. Dan saya akan menjelaskan mengenai beberapa destinasi wisata yang dapat dikunjungi di Surabaya, dan kebetulan kita akan mengunjunginya semuanya. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat. Destinasi yang pertama yaitu House of Sampurna. Sebenarnya apa sih House of Sampurna? Biasa disebut sebagai host, singkatan dari House of Sampurna itu. Biasanya orang sini memanggilnya host. Host ini apa sih host ini? Host ini adalah merupakan salah satu pabrik rokok tertua di Indonesia. Nah, karena salah satu yang tertua di Indonesia, jadi memiliki banyak sejarah dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya kita dapat mengerti bagaimana awal dari pembuatan rokok itu hingga proses pemasaran rokok itu. Dan kita juga dapat belajar mengenai kisah dari pendiri perusahaan rokok yang dulunya dari Cina terus ke Indonesia, kemudian sampai muncul sukses sampai ke anak cucunya dan berlanjut ke generasi selanjutnya. Nah, kemudian destinasi selanjutnya yaitu Tugu Pahlawan. Apa sih Tugu Pahlawan itu? Tugu Pahlawan itu merupakan sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya, yaitu pahlawan Indonesia tentunya, untuk mengingatkan kita bahwa perjuangan Indonesia itu begini loh, khususnya di Surabaya, mengusir penjajah pada saat itu, dan bertepatan pada tanggal 10 November, dan itu menjadi hari pahlawan juga. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai The Javas Bank, Museum The Javas Bank. Museum ini merupakan museum mengenai bank di masa lampau, berawal dari Central Bank pada masa Hindia Belanda yang bermarkas di Batavia. Kemudian Central Bank ini membuka cabang di Surabaya pada tahun 1829, dan bangunan tersebut berukuran sekitar 100 meter persegi kira-kira. Nah, jadi itu penjelasan singkat dari saya mengenai beberapa destinasi di Surabaya ini. Baik teman-teman, gimana trip kita di Surabaya Heritage kali ini? Apakah menyenangkan? Tentunya menyenangkan dong, soalnya bersama travel kami ya. Nah, sebelum kita berpisah, alangkah baiknya saya akan memberikan penutupan yang mungkin semoga kita dapat bertemu lagi
Terima kasih telah menggunakan jasa kami, travel kami, dan telah percaya kepada kami untuk melayani Anda di trip Surabaya kali ini. Nah, saya selaku tour guide dan yang mewakili travel kami dan mewakili driver kita juga mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin kurang berkenan di perkataan maupun perbuatan. Kami mohon maaf dan sekali lagi terima kasih telah percaya kepada kami. Semoga teman-teman bisa selamat sampai rumah dan diberikan sesuatu tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih teman-teman.